Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya, kita menyanjung Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah, di majelis yang mulia ini, majelis ilmu, kita mengkaji, mempelajari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada manusia yang hidup di akhir zaman melalui Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa salawat serta salam kita senantiasa aturkan kepada junjungan Nabi besar kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad ibn Abdullah sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi ajmain. Pada pagi hari ini, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Al Khair rahimani rahimakumullah, kita akan pindah bab besar, pembahasan yang sangat penting. Setelah kita melalui pembahasan demi pembahasan, pagi hari ini kita akan mengkaji, mempelajari, sama-sama belajar pembahasan tentang al-faraid atau al-miras, pembagian harta orang yang telah wafat, orang yang telah meninggal di antara kaum muslimin, maka hartanya itu boleh dibagi-bagikan. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Bagaimana cara baginya? Allah lah yang mengatur langsung. Tidak ada aturan yang sedetail dan langsung diatur oleh Allah kecuali aturan waris. Kalau aturan-aturan yang lain, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjelaskan. Allah berfirman secara umum, misalkan tentang salat, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Allah memerintahkan, maka perinciannya Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam merinci, mengatur. Begitu juga zakat, begitu juga puasa, juga haji. Tapi kalau waris jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan, wasiyatan minallah, dari Allah Subhanahu wa taala, dan langsung dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mempelajari ilmu waris ini perkara yang diperintahkan. Bahkan ulama-ulama terdahulu, dari generasi pertama umat Islam, dari generasi awal kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, memberikan motivasi kepada umat Islam, kepada umat Nabi Muhammad SAW agar mempelajari ilmu waris. Karena hukumnya mempelajari ilmu waris hukumnya fardu. Tapi fardu kifayah. Maksudnya harus ada yang ngerti. Nanti main ngasih-ngasih aja. Tahu-taunya ada yang ketinggalan satu. Ya, gigit jari datu. Mah, mana bagian gue? Udah habis. Lah, ya Allah, kasihan amat. Jadi pembagian ini atau waris ini hendaknya ada di tengah-tengah kaum muslimin itu yang mengerti, yang memahami, yang punya pengalaman dalam pembagian harta waris ini. Banyak sekali jamaah rahimakumullah ayat-ayat suci Al-Quran yang menjelaskan kepada kita tentang pembagian harta waris tersebut. Maka di sini sebelum kita masuk pembagian harta waris, di sini akan ada pembahasan terlebih dahulu. Ini ada kitab khusus yang membahas waris, yaitu kitab At-Tahqiqat Al-Mardiyah fi Mabahis Al-Fardiyah, di Syekh atau Dr. Saleh bin Fauzan Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Nah, ini kita hendaknya berusaha mengetahui minimal secara garis besar gitu deh. Kalau ada keluarga kita yang meninggal, itu mau diapain tuh rumah? Tuh tanah mau diapain tuh? Tuh yang ada di rekening mau diapain tuh?
Setelah kemarin kita membahas tentang wasiat, ternyata dalam Islam ada wasiat juga. Dan wasiat itu tidak boleh diwariskan atau tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Itu dalam masalah harta. Kemudian seandainya diwariskan, sedikit ngulang. Berapa maksimal harta yang harus diwariskan? Masih ingat gak jemaah? Ya masalahnya sebulan yang lalu masalahnya. Ya sepertiga, sulus. Gak boleh lebih dari itu. Walaupun niatnya baik untuk amal jariah, biar nanti bapak kalau udah di alam barzah ayah mengalir terus hartanya. Tapi kalau sudah sepertiga ke atas, dalam Islam sudah pernah kita bahas pada pertemuan yang lalu, itu la yajuz, nggak boleh. Nah, paling banyak sepertiga. Ya, paling banyak seperti. Baik, pembahasan waris. Waris itu bahasa Arab sebenarnya. Waris. Cuman udah jadi bahasa diserap ke dalam bahasa Indonesia. Ada istilah yang lain dari istilah waris itu, yaitu tadi yang saya sebutkan, ilmu faraid. Ilmu faraid. Jadi ilmu faraid atau waris itu artinya sesuatu yang sudah ditentukan. Sesuatu yang sudah ditentukan. Siapa yang menentukan? Allah Subhanahu wa taala. Makanya kami ulang lagi, tidak ada pembagian, tidak ada pembahasan dalam syariat Islam yang langsung ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali ilmu faraid, kecuali ilmu waris. Langsung Allah yang bagi si A. Ketika ada yang meninggal, ya anak pertama dapat sekian, anak kedua istri bapak, suami. Nah, ini benar-benar langsung dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pembagian ini manusia tidak berhak untuk ikut campur. Kalau kita ikut campur, menurut perasaan kita kayaknya lebih enak untuk zaman sekarang. Dah bagi rata aja deh. Lah, ketika dibagi rata, ternyata di sana ada anak laki-laki yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tentukan dapat bagian 2 kali dari anak perempuan, karena dengan hikmah-hikmah yang banyak ternyata terjadilah kedzaliman dan kedzaliman. Ya. Oleh karena itu, waris atau faraid itu tadi sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang pembagian yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara bahasa artinya at-taqdir, itu sesuatu yang sudah ditentukan, sudah ada bagian. Adapun secara istilah syariat, huwa an-nasibu al-muqaddar lil waris, bagian yang sudah ditentukan kepada ahli waris. Kemudian jemaah rahimani rahimakumullah, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali petuah-petuah ulama-ulama kita agar kita itu mengetahui ilmu waris walaupun secara garis besar, syukur-syukur mempelajarinya secara mendetail. Di antara ulama kita yang memberikan wejangan, nasihat, bahkan memotivasi untuk belajar ilmu waris adalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Beliau mengatakan, "Ta'allamu al-faraid fa innaha min dinikum." Wahai kaum muslimin, belajarlah ilmu faraid, belajarlah ilmu waris, karena ilmu waris itu bagian dari agama kita. Sebagaimana bahasa Arab bagian dari agama kita, ilmu waris juga bagian dari agama kita. Karena manusia itu kan syariat terbagi 2, ketika manusia hidup dan ketika manusia wafat. Ketika manusia hidup ya ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji, ada umroh dan macam-macam. Ketika wafat syariatnya apa? Ada ilmu waris. Kemudian dalam riwayat yang lainnya, dari asar yang lainnya, beliau mengatakan ta'allamu al-faraid
wan nahwa was sunnah kama ta'allamunal Qur'an. Belajarlah ilmu faraid, ilmu nahwu, sunnah-sunnah Nabi, karena itu adalah sebagaimana kalian mempelajari Al-Qur'an. Nah, itulah. Subhanallah. Bahkan apabila ilmu faraid ini dihilangkan, gak diketahui, lalu orang-orang kaum muslimin ini orang-orang baginya sesuai dengan kemauannya sendiri, maka kata Abdullah ibnu Abbas, maka akan terjadi fitnah. Wa an ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma fi qoulihi ta'ala illa taf'alu, apabila Abdullah bin Abbas mengatakan maksud dari firman Allah, apabila kalian tidak menunaikan warisan tadi dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, maka takun fitnatan fil ardi wa fasadan kabira, maka akan terjadi fitnah yang besar di atas muka bumi ini. Kok bisa begitu? Iya, karena ketika sudah dibagi sesuai dengan kemauan sendiri, hawa nafsu sendiri, yang satu mendapatkan bagian yang cocok, yang senang, yang satu enggak. Makalah harus ada ilmu, harus ada aturan yang baku dalam masalah pembagian waris. Karena sensitif masalah duit mah. Masalah uang, masalah harta itu sensitif. Likulli ummatin fitnah wa fitnati ummati al-mal. Setiap generasi, setiap umat itu ada fitnahnya, ada ujian. Ujiannya di zaman Nabi Musa dan Bani Israel itu masalah wanita. Tapi kalau umatnya Nabi Muhammad, ternyata wa fitnati ummati al-mal, dan fitnah umat Islam yang paling besar adalah masalah duit, masalah harta. Sensitif. Ngumpulin, dijadikan bagian, ngumpulin duit, nggak ngapa-ngapain, cuman sudah ada perasaan dari yang lainnya, suudon dan seterusnya, maka sensitif banget. Makanya ketika megang harta, kalau sudah masalah harta, berhati-hatilah. Nah, begitu juga dalam masalah waris, ketika dibagi sudah tidak sesuai dengan aturan Allah, maka Abdullah bin Abbas menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, takun fitnatan fil ardi wa fasadun kabir, itu maksudnya ini terjadi dalam masalah waris ketika sudah tidak dibagi dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ulama yang lainnya seperti yang dikatakan oleh Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala an, beliau mengatakan mithlul ladzi yaqra'ul Qur'an wa la yuhsinul faraid kamisli barnas la ra'salah. Seseorang yang ngerti tentang Al-Quran, qiraahnya bagus, Masya Allah, mumtaz, Alhamdulillah. Kita senang sekali kalau ada kaum muslimin yang tilawahnya bagus, hukum-hukum tajwidnya ngerti, namun tidak mengetahui masalah fikih, khususnya dalam masalah waris. Kalau kata beliau, kamisli burnus, seperti pakaian yang usang, seperti pakaian yang sudah mulai compang-camping, dilihat gak bagus, dilihat gak enak, dipakai, iya benar dipakai, tapi ketika dipandang kurang ideal, kurang nyaman, yang lihat itu kurang nyaman. Maka ada hubungannya seseorang hendaknya, seorang muslim, apalagi sudah diustadkan, sudah dikatakan Pak Guru, Ustadz atau Ustadzah, maka hendaknya selain mengetahui tentang ilmu-ilmu Islam, tauhidnya, tilawah Al-Qur'annya, hendaknya beliau menasihati berilmulah tentang ilmu faraid. Sehingga ketika terjadi masalah, dia ngerti, oh bagiannya sekian. Bahkan para sahabat menganggap bahwasanya wa kanatil faraid min ajalil ulumi as-sahabah wa munadaratihi. Bahkan di zaman itu ilmu faraid itu ilmu yang sangat tinggi, yang sangat diagungkan, dan percakapan mereka, obrolan mereka itu seputar itu. Kalau duduk-duduk ngobrol, diskusi masalah faraid, ya, masalah
pembagian waris. Gimana ya kalau ada orang meninggal, suaminya ada istri, kemudian ada anak, dia masih punya ibu bapak, gimana? Nah, obrolannya kata Abu Musa al-Asy'ari, kebanyakan para sahabat itu ngobrolnya cerita masalah itu. Artinya sering ngobrol masalah faraid tersebut. Nah, inilah jamaah rahimani rahimakumullah, bahwasanya ilmu faraid juga termasuk ilmu yang penting, yang hendaknya di tengah-tengah kaum muslimin, apalagi di komplek yang besar seperti ini, hendaknya ada yang tahu lah, ada salah satu yang ngerti pembagiannya. Karena ini sekali lagi ilmu yang langsung Allah Subhanahu wa taala atur. Kemudian jamaah rahimakumullah, kita akan sebelum masuk ke pembahasan kitab Al-Wajiz, rukun-rukunnya. Kalau kita sudah mengetahui bahwasanya ilmu faraid itu penting, nas Al-Quran sudah jelas, gamblang sekali, surat An-Nisa ayat 11, ayat 12 jelas sekali berkaitan dengan faraid, berbicara semua tentang faraid, maka kita hendaknya mengetahui rukun pembagian waris tersebut. Maka para ulama kita mengatakan bahwasanya wal irsu lahu arkan, pada pembagian waris itu harus ada rukunnya. Berapa rukunnya? Rukunnya thalathatun, ada 3 rukun. Ya. Maka ini bisa dibagi kalau rukunnya ada. Sebagaimana dikatakan sholat sah kalau rukunnya dikerjakan semua. Sholat gak pakai takbir, ya nggak sah karena takbir rukun. Sholat gak baca Al-Fatihah, ya nggak sah. Sholat gak ruku. Nah, maka rukun itu harus kita ketahui. Dalam ilmu bagian waris, rukunnya yang pertama al-maurits, yaitu al-mayyit. Orang yang betul-betul orang yang punya harta itu benar-benar meninggal. Jangan kita belum yakin bahwasanya dia itu udah meninggal atau belum langsung dibagi. Misalkan ada seseorang safar, jalan-jalan, pariwisata, pergi tempat yang jauh, kemudian dapat berita katanya kecelakaan. Yang di rumah langsung ngumpulin anak-anaknya, dibagi warisnya. Ketika udah dibagi pulang, datang, ya Allah, ngapain bagi waris bapak masih hidup. Jadi harus dipastikan bahwasanya meninggal, bukan katanya sih kecelakaan, katanya sih udah meninggal, katanya. Dipastikan dulu. Jadi rukun yang pertama adalah betul-betul yang punya harta tadi meninggal, diketahui meninggal, secara pasti meninggal. Bukan kata hilang, habis sebulan ini nggak datang-datang, nggak ada kabar. Yaudah kita tunggu deh. Kalau ditunggu 1 bulan 1 hari nggak ada kabar, kita bagi aja warisnya. Gimana? Setuju? Ya pasti setuju lah. Setuju ya Allah. Tahu-taunya baru sudah dibagi datang. Jadi kepastian meninggal itu menjadi rukun pembagian waris. Yang kedua, rukun yang kedua adalah waris. Yang kedua yang menerima atau ahli warisnya ada. Sudah dipastikan meninggal. Hartanya sudah diketahui, Pak RT datang. Udah diurus sama Pak RT semuanya, sama warga sini. Ketika hartanya sudah diketahui, ada sebidang tanah, ada rumah, ada ini, ada rekening dan seterusnya. Sekarang mana ahli warisnya? Tengok kiri, tengok, nggak ada. Ya Allah, nggak bisa. Harus ada ahli waris. Ya. Jadi setelah dipastikan meninggal, maka ahli warisnya ketahuan. Siapa? Oh, istrinya ada, anak kandungnya ada. Oh, ayahnya juga masih hidup. Oh iya, ibunya. Maka ahli waris dipastikan masih ada, masih hidup. Lah, kasihan amat, Ustaz. Kalau seandainya seorang bapak punya anak 5 misalkan. Sebelum bapak itu meninggal, anak pertamanya meninggal duluan. Dapat waris nggak? Nah, tidak dapat waris.
Ya kasihan amat kan anaknya Ustaz. Dalam Islam itu tidak dapat waris, tapi nanti akan dapat bagian sesuai dengan kesepakatan ahli waris. Dolim amat, tapi kan dia kan anak kandung. Tapi kalau meninggal duluan, maka tidak dapat waris. Yang ada hanya dapat kesepakatan atau syuro di tengah-tengah mereka. Rukun yang ketiga adalah at-tarokah. Ada harta yang ditinggalkan. Masya Allah. Ada orang meninggal, rame banget, semua warga kumpul, diurusin jenazahnya, ahli warisnya diurutin, didatengin semua. Ketika sudah datang semua, ternyata harta warisnya gak ada. La ilaha illallah. Nangis dah tuh. Adanya apa? Utang. Ya udah, itu sekarang bayar utangnya Bapak. Bukan dapat harta waris, bayarin utangnya. Ya. Maka yang ketiga tarokah. Tarokah ini menjadi rukun. Ya. Dan benar-benar hartanya yang meninggal tadi. Ya, benar-benar hartanya, bukan harta dulu waktu itu minjem, ya. Bukan waktu itu nyewa, tapi benar-benar hartanya. Maka 3 rukun ini harus ada. Ya, 3 rukun ini harus ada. Yang pertama tadi, orang yang punya harta tadi benar-benar meninggal dengan pasti. Ketika meninggal, orang ahli warisnya betul-betul masih hidup, belum meninggal juga. Kemudian yang ketiga, ada harta yang ditinggalkan. Ya, jadi seperti itu. Kemudian jamaah rahimani rahimakumullah, kita akan belajar lagi tentang asbabul irs, sebab-sebab seseorang dapat waris. Nah ini gimana nih biar kita dapat waris? Gimana Ustaz biar saya dapat waris Ustaz? Wah ini kayaknya tuh kalau meninggal kayaknya nih dapat waris gede nih. Gimana caranya Ustaz? Oh gampang. Ente pengen dapat warisnya bos Samsung. Caranya adalah yang pertama, sebab waris adalah karena pernikahan. Karena pernikahan. Yang seorang kaya raya, kemudian dia menikah dengan seorang wanita misalkan, maka wanita ini bisa mendapatkan waris kalau dia meninggal duluan, tapi dengan catatan. Jadi pernikahan ini menjadi sebab mendapatkannya harta waris. Gimana nih bapak-bapak semuanya? Sudah kebayang belum? Biar dapat warisannya para konglomerat. Nikahin tuh. Gimana Ustaz? Kalau seandainya sudah nikah, bapak ini pinter banget tuh, cerdas banget. Wah, kayaknya istri Ana nih cuma ngarapin warisan Ana doang. Sebelum meninggal dia dicerai. Waduh. Wah, kiamat dah tuh ini bocah, subhanallah. Jadi sebelum meninggal bapak ini merasa, kayaknya bahaya nih kalau istri Ana dapat waris, kayaknya bisa dihambur-hamburin duitnya. Maka sengaja dia cerai. Maka di sini nanti akan ada pembahasan para ulama. Bagaimana perceraiannya? Nah, kita balik lagi nih ke pembahasan nikah. Pembahasan tentang tolak. Kalau perceraiannya itu masih talak 1, masih idah, saya cerai, masih idah nih, masih menunggu, maka yang seperti ini masih dapat waris. Oke, saya cerai. Tapi masih idah, masih masih menunggu waktu idah. Waktu idahnya berapa? 3 bulan. Ya. Salah satu kuru 3 kali haid atau 3 bulan. Maka yang seperti ini ulama kita mengatakan, adapun al-mutallaqatur raj'iyah sawaun hasal talaquha fi hal istihah al marad, maka masih bisa. Berbeda ketika tolaknya sudah bain kubro, sudah bain.
sudah talak, sudah masa iddahnya udah lewat, baru dia meninggal. Maka yang seperti ini la taris, tidak mendapatkan waris ijma'an, berdasarkan ijma' para ulama. Nah, itu. Kemudian sebab yang kedua karena agar mendapatkan waris adalah al-wala. Apa itu al-wala? Al-wala itu artinya karena membebaskan. Nah, ini pembahasannya ketika ada perbudakan. Kalau seandainya ada perbudakan, seseorang budak dibebaskan. Setelah dibebaskan, dia itu punya punya harta. Nah, ini namanya al-wala nanti. Ya, al-wala. Maka dalam masalah al-wala ini dia bisa mendapatkan waris seandainya budak ini meninggal duluan. Kemudian sebab yang ketiga seseorang bisa mendapatkan waris, jelas kita udah tahu semuanya, yaitu bersebab karena nasab. Karena nasab, hubungan nasab. Ya, hubungan nasab yang syar'i tentunya. Hubungan nasab yang syar'i, yang secara syar'i itu benar-benar nasabnya, keturunannya. Makanya hati-hati nih. Dulu waktu kita membahas tentang pernikahan, seorang wanita dengan laki-laki kemudian menikah, sebelum menikah sudah hamil duluan. Nah, maka dulu kita pernah bahas nasabnya kepada siapa? Kepada ibunya. Maka ketika pembahasan waris, anak ini tidak mendapatkan waris dari bapaknya. Makanya hati-hatilah itu. Bukan masalah Allah paling nanti kalau hamil dinikahin gampang. Bukan masalah itu. Masalahnya nanti dalam masalah waris nanti berpengaruh. Karena secara syar'i anak ini tidak dinisbahkan kepada laki-laki. Jadi nanti ketika laki-laki ini meninggal, dia tidak mendapatkan waris dari bapaknya, dari laki-laki ini, tapi mendapatkan waris dari ibunya. Makanya dampak perzinaan itu bukan masalah sepele. Dampaknya bukan cuman itu perbuatan keji. Nanti dampaknya dalam masalah waris juga masalahnya. Jadi harus benar-benar berhati-hati. Ya, harus benar berhati-hati. Nah, ketika diketahui nasabnya secara syar'i, maka dia bisa mendapatkan waris tersebut. Baik jamaah rahmani rahimakumullah. Kemudian pembahasan yang berikutnya, ya sabar ya, kita main bahas ke ini dulu. Kita at-tahqiqat dulu. Kemudian kita akan membahas tentang apa saja yang bisa menghalangi waris. Apa saja yang bisa menghalangi waris? Waduh, orang subhanallah. Seandainya ada orang sudah tahu dia nasabnya, atau tadi sudah istrinya atau jadi suaminya, ternyata ada hal-hal yang bisa menghalangi dia dari diterimanya waris. Maka hal-hal ini harus kita hindari. Baik. Hal apa saja yang bisa menghalangi waris? Mawani'ul waris, yang pertama adalah al-qatl, pembunuhan, bunuh. Ketika dia itu sudah menghilangkan nyawa, maka yang aslinya menerima waris maka terhalang, nggak jadi, batal. Seorang anak nggak tahan, buru-buru banget, lama amat sih bapak meninggal, udah butuh banget lagi anak. Udahlah, malam-malam cekek aja deh. Bapak-bapak diumumin ke masjid bahwasanya Kiai Haji bapak ini meninggal. Anaknya udah seneng nih, udah ngitung-ngitung tuh warisan segini. Ketahuan bahwasanya terbunuh, dia meninggalnya karena dibunuh, dan ketahuan pelakunya anaknya sendiri. Maka batal semuanya, nggak dapat jadi. Nggak dapat. Yang tadinya udah kepikiran akan dapat rumah, dapat ini, dapat itu, tapi karena melakukan pembunuhan tadi, melakukan penghalang waris tadi, yaitu
atau sesuatu yang menghalangi tadi, maka dia menjadi terhalangi. Al-qatl. Nah, la yurusu al-qatil. Tidak mewarisi harta waris, tidak mendapatkan waris sang pembunuh. Kemudian yang kedua yaitu al-kufur atau riddah. Kufur, keluar agama. Nah, keluar agama. Sudah tahu bahwasanya bapaknya mau meninggal, dia terpengaruh, akhirnya murtad. Maka ketika ayahnya atau keluarganya meninggal, maka yang murtad ini tidak mendapatkan harta waris. Lah salah ente sendiri kan. Kamu udah bilangin, bapak lagi sakit-sakitan, nanti sebentar lagi dapat waris, malah murtad. Yang seperti ini maka tidak dapat waris. Nah, la yurasul muslim al kafir. Tidak mewarisi seorang muslim tidak mewarisi orang kafir. Tidak saling mewarisi. Ya. Jadi seperti itu jawabannya. Kemudian barulah kita masuk, ya, tentang apa saja. Tunggu, sebelum masuk tentang orang-orang yang berhak mendapatkan waris, kita bahas dulu ancaman bagi orang yang tidak menunaikan waris. Ancaman. Hati-hati nih. Udah ngerti bahwasanya kalau orang meninggal ya kalau dalam Islam dibagi warisnya. Malah dia sengaja tutup-tutupin. Dia sengaja nggak bagi secara hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ayat-ayat Al-Qur'an terutama di surat An-Nisa ayat yang ke-13 dan 14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nara khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. Itulah hukum-hukum Allah, ayat sebelumnya berkaitan dengan waris tadi. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yang menunaikan, melaksanakan pembagian waris dengan hukum Allah dan Rasulullah tadi, maka Allah janjikan, Allah berikan ganjaran berupa surga yang di sana itu mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dia akan kekal di sana dan ini adalah kebahagiaan, kemenangan yang besar. Namun kebalikannya, yang tidak melaksanakannya, bermaksiat kepada Allah dan Rasul, tidak melaksanakan hukum syariat tadi, yaitu berkaitan dengan waris, bahkan melampaui batas, yudkhilhu nara. Allah ancam akan dimasukkan ke dalam neraka, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Bukan itu saja, walahu adzabun muhin, dan di dalamnya disiksa dengan siksaan yang sangat menghinakan. Itulah jemaah. Maka ngeri ancamannya. Jadi setelah kita mengetahui itu semua, barulah kita mulai mengetahui siapa saja yang berhak mendapatkan waris. Maka di sini ada yang namanya ashabul furud. Ashabul furud itu orang-orang yang secara fardu, secara nas dapat. Kemudian nanti ada ashabul furu, secara cabang-cabang. Ketika yang furud ini dapat, maka yang furu-furu ini nanti tertahan. Kalau yang fardu ini nggak mudah meninggal duluan, maka barulah cabang yang dapat. Nah, siapa saja orang-orangnya? Yang pertama adalah al-ibnu, anak laki-laki. Anak laki-laki itu secara nas syar'i dapat. Wa ibnu al-ibnu yaitu anaknya anak laki-laki, cucu. Ya, anak laki-laki punya anak laki-laki. Nah, ini anaknya anak laki-laki lagi ini cucu laki-laki ini dapat, dengan catatan bapaknya sudah meninggal.
Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, yusikumullahu fi auladikum lidzakar mislu hadil unsayin. Itu yang pertama. Al-ibnu, anak laki-laki. Yang kedua adalah al-ab, seorang ayah juga berdasarkan firman Allah, nas Al-Qur'an, itu berhak mendapatkan waris dari harta anaknya seandainya anaknya meninggal duluan. Jadi bukan malah hartanya diambil istrinya semua, diambil anaknya semua, bapaknya masih ada tuh. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa li abawayhi likulli wahidin minhumas sudus. Setiap orang tua kalau seandainya anaknya meninggal duluan itu bisa mendapatkan hak waris sebesar 1/6. Lumayan 1/6. Kalau hartanya banyak ya 1 triliun. Kemudian al-akh, saudara kandung. Saudara laki-laki kandung, al-akh. Kakak beradik misalkan, yang meninggal adiknya duluan, kakak kandungnya bisa dapat. Nah, tapi kalau yang akh ini ada syarat. Syaratnya apa? Syaratnya yang ahli furu'nya misalkan nggak punya anak, ya, nggak punya anak, misalkan anaknya sudah meninggal semua, ya, maka al-akh ini bisa dapat. Kemudian yang ke-7 dan ke-8 itu al-am, yaitu paman. Paman dapat, enak banget ya, iya. Tapi ada syarat kalau paman. Syaratnya yang meninggal ini nggak punya anak. Anaknya habisin semua tuh biar dapat. Kemudian yang berikutnya adalah az-zauj, seorang suami itu dapat. Jadi yang pertama tadi anak laki-laki dan anaknya laki-laki, bapak, terus bapaknya berarti kakek, yang berikutnya saudara laki-laki, ya, dan paman, kemudian suami. Kemudian yang terakhir adalah maula al-mu'tik, yaitu yang membebaskan seandainya dia itu ada sistem perbudakan. Tapi kalau yang 10 ini kita katakan secara syar'i ada, tapi untuk zaman sekarang sulit. Ya, sulit. Belum ada perbudakan sampai sekarang. Di zaman sekarang. Kecuali nanti kalau ada, maka nanti akan ada maula, ada mu'tab, ada wala, dan seterusnya. Nah ini, kita nih yang laki-laki ini bisa dapat waris nih. Dikit lagi ya. Kita nih, kalau kita sebagai bapak bisa dapat waris kalau anak kita meninggal duluan. Kita nih laki-laki dapat waris kalau istri kita meninggal duluan. Gimana? Dapat waris dari istri kita loh. Ya. Subhanallah. Berapa besarannya? Nah, itu nanti. Kemudian sekarang kita beralih kalau yang ke perempuan. Kalau yang perempuan yang dapat waris yang pertama albin, anak perempuan. Dan anak perempuan dari anak laki-laki. Jadi yang pertama anak perempuan kandung. Anak perempuan kandung itu bisa dapat harta waris. Ya, karena zaman dulu di zaman jahiliyah itu nggak dapet. Kalau zaman jahiliyah dulu sebelum datangnya aturan Allah ini, aturan Islam, anak perempuan nggak dapet, nggak boleh. Kenapa? Karena anak perempuan kan nanti ditanggung sama suaminya, maka nggak usah dikasih. Nah dulu kalau sekarang ya. Kalau dalam Islam anak perempuan tetap dapat, ya. Kemudian anak perempuan dari anak laki-laki, misalnya kita punya anak laki-laki, anak laki kita punya anak perempuan, ini bisa dapat nih. Yang penting tidak ada penghalangnya. Kemudian yang ketiga dan keempat adalah al-um dan wal jaddah, ibu kandung dan ibunya ibu, nenek itu dapat. Kemudian al-ukh. Kemudian al-ukh itu artinya saudari kandung. Saudari kandung bisa dapat. Kalau kita punya ada saudari kita itu bisa dapat. Namun yang tadi ini yang al-ukh itu bisa tertahan kalau yang meninggal itu masih punya anak. Kemudian yang keenam yang berikutnya adalah
az-zaujah, istri kita dapat waris kalau kita meninggal duluan. Ya, kalau kita meninggal duluan, maka istri kita dapat waris. Jadi ada berapa tuh tadi? 10 sama 7, 17 orang dapat waris. Tapi ketika meninggal bukan berarti 17 orang ini kasih satu-satu, bukan. Ya, tergantung posisinya gimana. Kalau seandainya anaknya masih hidup, ya paman gak dapet, saudara laki-laki gak dapet, gitu. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau didiskusikan? Bapak-bapak semuanya, rahimahullah. Sebelum kita masuk pembagian secara persenan, suami dapat berapa persen? Kalau ini tadi pembahasan kita berhenti di yang berhak dapat waris ini siapa saja. Nah, sekarang setelah itu nanti kita bahas yang dapat siapa dan berapa persen, dan bisa dapat berapa persen dengan catatan apa. Nah, ini nanti kita. Namun sebelum berlanjut, ada yang mau didiskusikan? Ya, silakan Bapak. Nggak ada. Ya. Ya, pertanyaannya Masya Allah, apakah ketika meninggal itu langsung dibagi atau bagaimana? Apa ditunggu 1 tahun atau 1 bulan? Yang jelas, setelah meninggal wasiat sudah ditunaikan, hutang-hutang sudah diselesaikan, maka saat itulah boleh langsung dibagi. Dengan catatan tadi, karena Allah mengatakan mim ba'di wasiyati yusina biha audain. Setelah wasiat mayit tadi ditunaikan semua, kemudian hutang-hutang sudah lunas semua, barulah harta itu dibagi. Walaupun baru 1 hari meninggal. Buset, anak-anaknya getol amat sama harta warisan bapak. Lah memang begitu aturannya. Daripada ditunggu-tunggu, nanti kalau ditunggu-tunggu repot. Repotnya begini. Misal nih, mudah-mudahan tidak terjadi pada kita. Misalkan ditunggu 1 tahun, anaknya ada 5. Ntar aja deh. Kalau sudah kondisi sudah kondusif, kapan kondusifnya coba? Ya pokoknya ntar aja. Wasiat udah tunaikan, utang udah tunaikan. Anaknya ada 5, ternyata anak pertama meninggal duluan. Bingung kan? Akhirnya nanti repot. Nah, bingung nanti baginya. Tuh bapak dulu, anak yang pertama tuh dapat sekian loh. Ini rame jadinya. Makanya lebih baik dibagi. Lebih baik dibagi walaupun jaraknya masih dekat. Namun ini catatan yang sangat penting bagi kita, harus kita ketahui. Pembagian waris ini yang dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk diketahui bersama. Adapun nanti setelah mengetahui haknya masing-masing, silahkan bermusyawarah untuk dibagi secara kekeluargaan. Ya, bisa dipahami ya. Jadi kita harus tahu betul bahwasanya anak laki-laki bagiannya 2 dari anak perempuan. Kemudian bapak dapat 1/6. Udah tahu nih. Ahli warisnya si A, si B udah tahu bagiannya. Cuman akhirnya ngumpul. Ya, kita ini kan bersaudara. Kasihan. Itu sebelum bapak meninggal udah meninggal duluan kakak kita. Yaudah, yuk kita bagi rata aja yuk. Bolehkah? Jawabannya boleh. Dengan catatan apa? Dengan catatan tadi, semua ahli waris sudah mengetahui bagian saya itu adalah sekian. Saya dapat 1/2, nanti dapat 1/4, nanti dapat 1/6. Sudah mengetahui semua masing-masing, bahkan jumlah rupiahnya sudah ngerti, sudah paham. Setelah itu ngumpul, dah kita duduk aja. Kasihan saudara kita, kakak kita, adik kita, sebelum bapak meninggal, sebelum ibu meninggal sudah meninggal duluan, punya anak banyak. Yaudah, kita kasih bagian dia sekian persen. Maka yang seperti ini boleh. Seperti ini boleh. Yang salah adalah sebelum dibagi secara syar'i udah dibagi rata duluan. Ini yang keliru. Ya. Sebelum dibagi secara syar'i tadi ngumpul, bagiannya dibagi rata. Bahkan orang yang sudah meninggal dikasih juga setengah ini dan setengah. Nah, ini yang keliru.
Yang benar adalah dibagi dulu secara hukum Allah, syariat, secara Al-Quran, baru ngumpul, musyawarah, pembagian kita, ya udah kita bagi aja. Sekian. Begitu. Tapi kalau ditanya langsung dibagi, iya langsung dibagi setelah wasiat dan hutang ditunaikan. Tapi kayaknya nggak etis ya Ustaz ya. Ya itu mah masalah kebiasaan adat kita, ya. Adat kita ya tinggal kita selesaikan secara ini aja lah, keluarga. Tapi secara syar'i itu meninggal, hutang, kemudian wasiat sudah tunaikan, boleh dibagikan. Boleh. Yang walaupun sensitif di tengah kita. Abang datang, ayo kita bagi warisnya. Abang apaan sih? Orang bapak baru meninggal tuh, kuburan aja masih basah tanahnya. Wah, rame dah tuh kayak gitu. Padahal nggak apa-apa, bener. Ya, yang penting kita selesaikan aja secara baik-baik. Wallahu taala. Nah, ya Pak Salim. Jika ahli waris sebenarnya ada, cuma posisinya mau dibagi ada sebagian yang mungkin aktif di dunia. Ya, untuk membagi itu harus kehadiran semuanya, atau terlibat bisa dihubungi, atau ada salah satu ahli waris yang sulit dihubungi, keberadaannya tidak diketahui, bisa tetap dilakukan pembagian atau nanti menunggu konfirmasi satu ahli waris. Iya, baik, masya Allah, barakallahu fiik. Tapi Ustadz mau bertanya dulu sebentar. Tapi dipastikan masih hidup. Dipastikan masih hidup, masih ada gitu. Ya, tidak ada kabar meninggal. Oh ya sulit, harus dipastikan dulu. Nanti kita udah dibagi cuman bertiga, datang dia. Ya Allah. Kita bilang, "Bang, aduh udah dibagi rata, udah habis, anak rumah udah anak jual, ini udah." Jadi harus dipastikan. Ya, dipastikan. Nah, nanti kalau seandainya ditunggu, memang ada aturan dalam Islam, ditunggu 1 tahun. Ditunggu 1 tahun baru nanti dibawa ke hakim, ke pengadilan. Mudah-mudahan pengadilan kita sama ya hukumnya pembagian waris dan kita. Repotnya kalau beda tuh. Nah, nanti dibawa ke pengadilan. Ketika pengadilan sudah memutuskan, kita putuskan bahwasanya si fulan sudah meninggal, barulah kita bagi. Jadi harus ada keputusan dari hakim itu. Kecuali kita tahu bahwasanya kayaknya sih masih hidup, masih bisa dihubungi. Nah, itu masih bisa, walaupun dia tidak hadir, bisa kita bagiannya dapat sekian, kita hubungin secara langsung. Tidak harus hadir dalam pembagian, tidak harus. Tapi bisa kita hubungi, apalagi di zaman sekarang komunikasi mudah, ya bisa kita hubungi. Oh, jadi abang dapat sekian bang, dapat sekian juta dari harta orang tua kita. Nah, itu bisa. Nah, tapi yang pasti harus dipastikan bahwasanya itu hidup, benar-benar hidup. Bukan katanya sih sudah meninggal katanya. Nah, repot kalau gitu nanti. Iya, taib jemaah rahimakumullah. Cukup ya jemaah ya, ada yang lain? Berkaitan dengan waris, nanti insya Allah pertemuan akan datang mulai kita hitung-hitungan. Ustadz sarankan nanti agak mudah-mudahan ada papan tulis. Nanti kita belajar matematika nanti ya, matematika itu siapin kalkulator sama yang lainnya insya Allah. Nah, kalau ini baru mukadimah aja, pengetahuan berkaitan dengan waris. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, mudah-mudahan bagian waris ini kita bisa terapkan untuk keluarga kita dan yakinlah bahwasanya pembagian Allah lah yang paling adil, yang paling bijaksana, karena Allah yang menciptakan manusia dan Allah juga lah yang menurunkan ilmu waris. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik wasadad wa bil taufiq wal hidayah wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.